Halo sahabat daring, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Oki, guru tatap mukanya. Hari ini kita mau belajar pastry and bakery ya. Jadi ada beberapa penjelasan tentang pastry and bakery yang harus kalian perhatiin ya. Yang pertama, apa sih pastry and bakery itu? Yang kita ketahui, pastry and bakery itu adalah salah satu produk di industri, khususnya untuk di kue-kue untuk dessert maupun seperti makanan pembukanya, ada juga yang terbuat dari roti. Jadi untuk pastry itu sangat dibutuhkan sekali untuk di industri saat ini ya. Jadi apalagi untuk bakerynya, untuk masakan-masakan Eropa ataupun untuk di Asia juga itu banyak sekali yang diproduksi dari berbagai jenis bahan. Untuk breadnya ada mulai dari soft roll dan itu ada hard roll. Nah, yang kita bahas hari ini adalah soft roll dan hard roll. Jadi apa sih itu kan soft roll dan hard roll itu? Jadi hari ini kita mau jelasin resepnya juga dan cara pembuatannya seperti apa. Bisa dicek di layarnya. Jadi ini adalah gambaran di industri saat ini untuk beberapa produk yang biasa digunakan untuk standar hotel maupun industri catering ataupun restoran juga. Ada di sini ada cinnamon roll, ini yang pertama, lalu ada hard roll. Lalu kita akan membahas juga di sini untuk cara pembuatan resepnya ya. Ini ada standar resep soft roll. Yang pertama kita bisa lihat nih bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya bisa kalian temukan juga di beberapa tradisional market atau nggak di pasar ataupun kayak di mall belinya. Nanti kita akan bahas juga nih gitu kan, mulai dari tepung terigu, lalu garamnya ini harus semuanya harus digramasi ya. Semua pembuatan proses soft roll itu harus digramasi semuanya. Ini yang pertama, kita lihat nih ada prosesnya. Yang pertama, ragi harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air hangat ya. Jadi dia biar mengembangnya pas gitu kan. Lalu semua bahan kita campurin selama 15 menit. 15 menit itu sampai gimana? Sampai kalis. Kalis itu tidak nempel di tangan adonannya. Lalu yang ketiga ada proses fermentasi adonan dengan suhu ruang selama 1 hari. Jadi teman-teman di sini harus adonannya yang tadi udah kita bikin itu harus di resting gitu ya, di dalam suhu ruang ataupun di dalam suhu ruangnya agak sedikit dingin menggunakan AC kalau di ruangan itu selama 1 jam itu. Jadi ntar agak sedikit ngembang prosesnya. Nah setelah itu adonannya kita bentuk nih. Untuk yang secara umum bentuknya seperti ini. Nah mungkin buat yang mau bikin lagi nanti kita pada saat praktek bisa kita temuin kayak roti Mariam itu kan soft roll juga. Terus kayak misalnya roti coklat ataupun roti keju, nah itu termasuk ke dalam soft roll ya. Bisa kalian temuin juga di beberapa produk olahan yang ada di hotel maupun di restoran. Nah lalu di sini adonannya nanti yang mau di oven kita harus menggunakan yang pertama pakai loyang dulu. Udah gitu di step selanjutnya kita menggunakan kertas minyak ya biar nggak nempel jadinya. Nah, lalu si adonannya di resting lagi kurang lebih 25 menit. Jadi proses improvisasinya itu ada 2 kali ya. Nah, lalu setelah adonannya itu siap, kita bake dengan suhu 185 derajat menggunakan sampai 300 derajat. Ini panasnya ya, ntar jadi kan naik suhunya tuh sampai dia kurang lebih 20 menit itu sampai warnanya golden brown. Golden brown itu seperti apa nih? Seperti yang di gambar kita lihat, ini warnanya bagus, jadi dia nggak gosong, nggak terlalu mentah juga, jadi pas gitu, jadi hasilnya golden brown. Selanjutnya kita mau bahas juga di sini standar resep hard roll. Mungkin kalian ada yang belum tahu hard roll itu apa. Jadi roti mungkin yang saat ini lagi famous, yang lagi terkenal tuh salah satunya ada Korean garlic bread. Mungkin yang udah pernah nyobain makan kayak gimana itu rasanya. Jadi dia perpaduan roti dengan ada beberapa resep dengan ASEAN juga, itu menggunakan keju dan garlic dari bawang putih ya yang kita chop. Nah ini untuk resep originalnya. Ini hard roll ini sebenarnya pertama diproduksi itu dari negara Prancis. Ini untuk makanan pembuka di pagi hari untuk breakfast, sarapan pagi ya. Ini untuk bahannya ada tepung terigu 1260 gram, lalu menggunakan garam juga. Nanti garamnya kita gramasi lagi dengan timbangannya harus pas ya. Udah gitu ada putih telur dan air, menggunakan ragi juga sama.
Nah, di sini kalian raginya harus dilarutin juga dengan air hangat. Yang pertama dengan 100 ml air, lalu yang keduanya kalian harus mencampur dengan semua bahan itu menggunakan roll yang mix ya, yang mix dough-nya itu yang biasa kita gunakan untuk produksi. Nah, jadi kalian harus ngelihat cara prosesnya dari awal, benar-benar diperhatiin juga nanti. Lalu ada proses fermentasinya selama 1 jam. Jadi adonan yang udah kita bikin tadi kita fermentasiin selama 1 jam. Ada perbedaan nggak dari soft roll dan hard roll? Tentunya ada. Nah, ini pada saat dia hard roll itu untuk bentuknya agak sedikit berbeda. Ada yang bentuknya antara yang panjang. Di sini saya menggunakan yang bentuk yang panini ya. Jadi panini itu biasa kita makan kalau membuat sandwich itu, jadi gampang ditemuin produknya. Lalu dibentuk sesuai keinginan. Tadi kan dibentuknya ada yang panjang ataupun bentuknya yang sedang, ada yang kecil-kecil juga boleh. Nah, lalu kita oven untuk suhu pertama itu di 185 derajat. Ini prosesnya 2 kali ovennya ya. Setelah 185 derajat 10-15 menit kita angkat untuk adonannya. Nah, lalu kita potong dulu ntar di tengah-tengahnya, adonannya kita potong bagi 3 ntar. Setengah matang itu dibagi 3, ntar kita taburin tepung juga sedikit, jadi ada warnanya kan. Kalau hard roll itu ciri khasnya ada tepung tuh di atasnya kan. Nah, lalu nanti di oven lagi selama 10 menit ya. Kita harus perhatiin nih ovennya, ntar pada saat di oven yang kedua itu prosesnya jangan sampai gosong gitu kan, harus benar-benar diperhatiin. Oke, nanti ya demikian hari ini pembelajaran mengenai pastry and bakery. Untuk next selanjutnya kita bisa bertemu lagi untuk selanjutnya apa yang kita bahas. Jadi untuk materi ini bisa kalian baca dan dipahami lagi. Nanti kalau misalkan kalian ada yang belum mengerti, nanti kalian boleh tanya di grup kelas maupun ke Pak Oki langsung. Karena kita kan masih belajarnya online, jadi kita harus memaklumi dengan keadaan juga. Jadi kalian nggak usah malu buat bertanya kepada guru yang lain juga sama gitu. Jadi kalian harus aktif lagi ya, lebih aktif belajarnya. Nanti resepnya lebih jelasnya boleh di-share lagi nanti di grup sama Pak Oki. Kalau nggak ntar ke ketua kelasnya langsung ya, seperti itu. Oke. Terima kasih, tetap semangat buat teman-teman semuanya ya.